Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Holly Dikita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi aku. Pertama itu berjudul tentang respirasi pada tumbuhan. Dengan link 0804 1382 3280 dan 83. Dosen pengampunya itu kepada Bapak dari Iswadi. Tumbuhan yang diamati sebagai objek percobaan yaitu pasir haji atau Ficus rumpi dan Pinus mercusi, serta dua spesies dari subdivisi Angiospermae yaitu padi Oryza sativa dan putih malu Mimosa pudica. Perbedaan hasil rata-rata konsumsi yang dihitung menggunakan spirometer dengan 4 kali percobaan didapatkan rata-rata konsumsi oksigen tumbuhan Gymnospermae 0,33 dan Angiospermae 0,45. Didapatkan bahwa tumbuhan Angiospermae memiliki laju respirasi yang lebih tinggi dibandingkan tumbuhan Gymnospermae. Next, pengertian. Respirasi adalah salah satu proses metabolisme atau katabolisme yang menggunakan oksigen sebagai pemecah senyawa-senyawa yang kompleks menjadi molekul sederhana. Adapun untuk komponennya itu yang pertama adalah respirasi, karbon dioksida, air, glukosa, oksigen. Respirasi terjadi pada seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, respirasi terjadi baik pada akar, batang maupun daun. Dan secara kimia pada respirasi aerobik pada karbohidrat atau glukosa ini adalah kebalikan dari fotosintesis. Next, Gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka seperti pinus atau cemara. Umumnya memiliki daun sempit dan adaptasi terhadap lingkungan ekstrim. Dan Gymnospermae ini memiliki konsumsi oksigen relatif lebih rendah, adaptasi terhadap lingkungannya dingin dan kering menyebabkan metabolisme lebih lambat. Berlangsung lambat terutama pada malam hari. Ini untuk umumnya itu adalah C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Next, jenis respirasi. Yang pertama ada respirasi aerobik. Nah, respirasi aerobik ini membutuhkan O2 sebagai tahapan. Nah, yang pertama tahapannya yaitu glikolisis, membutuhkan 2 asam piruvat, 2 ATP dan 2 NADH. Untuk dekarbosiliasi oksidatif itu memiliki ACTKO2, 2 NADH dan 2 CO2. Untuk siklus karbon itu 2 ATP, 2,6 ATP, 2 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2. Dan transport elektron. Untuk ACH itu memiliki sebesar 38 ATP. Sedangkan pada respirasi anaerobik itu tidak memerlukan O2 atau oksigen pada hasil akhir. Jadi dia pada etanol dan CO2 dan 2 ATP itu difermentasi alkohol. Yang kedua itu ada asam laktat, membutuhkan 2 ATP itu sebagai fermentasi asam laktat. Next, perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama, aerob membutuhkan O2 atau oksigen terjadi di sitoplasma dan mitokondria, memiliki 4 tahapan dan hasil akhir itu sebesar 38 ATP. Organisme itu bisa berupa hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan pada anaerob itu tidak membutuhkan oksigen, terjadi di sitoplasma, hanya glikolisis difermentasi, dan hasil akhir itu memiliki 2 ATP atau 1 glukosa. Dan untuk organismenya itu bisa bakteri anaerob atau yang tidak membutuhkan oksigen. Next, itu ada faktor yang mempengaruhi konsumsi O2. Itu ada luas permukaan daun, aktivitas metabolik, efisiensi stomata dan jaringan fotosintetik, dan kondisi lingkungan, suhu dan kelembapan. Pentingnya respirasi itu pada tumbuhan itu menyediakan energi. ATP yang dihasilkan dari respirasi
menyediakan energi untuk pertumbuhan. Sintesis senyawa baru atau anabolisme itu replikasi DNA dan fungsi seluler penting hanya untuk kelangsungan hidup. Respirasi memastikan ketersediaan energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup tumbuhan secara keseluruhan. Ini untuk kesimpulannya itu tumbuhan angiospermae cenderung mengonsumsi O2 atau oksigen lebih banyak dibandingkan gimnospermae karena metabolisme yang lebih aktif dan struktur jaringan yang lebih kompleks. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi evolusioner terhadap lingkungan dan strategi pertumbuhan masing-masing kelompok tumbuhan. Pemahaman ini penting untuk studi ekofisiologi dan pengelolaan vegetasi dalam konteks perubahan iklim. Dan dari hasil presentasi aku mohon maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Aku mohon ampun. Saya tutup seperti saya membuka tanpa salam dan saya akan menutup tanpa salam. Sampai jumpa.